Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Ya, kembali bersama saya, Pak Hasbi ya. Saya ingin ini nih teman-teman, ingin kasih bocoran rahasia. Rahasia apa tuh? Rahasia mengenai peluang bekerja di instansi keuangan syariah. Nah, di sini saya akan ngasih sedikit informasi ya teman-teman ya. Sebenarnya kerja di instansi keuangan syariah itu besar nggak sih? Berapa sih ininya apa namanya peluangnya gitu ya, jumlah karyawannya berapa gitu ya. Nah, kemarin ya saya sempat apa namanya dapat data ya teman-teman ya, yaitu salah satunya tuh dari PT Bank Syariah Indonesia. Nah, ternyata luar biasa teman-teman ya, jumlah karyawan di PT Bank Syariah Indonesia itu cukup lumayan banyak ya, bahkan banyak ya. Nah, ini saya ambil dua contoh aja ya, yaitu di PT Bank Syariah Indonesia ya. Nah, di PT Bank Syariah Indonesia ini ternyata memiliki cabang ya, cabangnya itu seluruh Indonesia itu ada 1.200 cabang teman-teman. Bayangin, cabangnya banyak ya, berarti apa, kebutuhan akan sumber daya manusianya itu pasti juga banyak. Nah, ini baru cabangnya teman-teman. Yang pasti kan satu cabang itu nggak mungkin dong satu orang doang. Ya pastinya banyak apa namanya banyak bagian ya teman-teman ya. Nah, satu cabang itu biasanya ya, terutama cabang-cabang kantor-kantor ini ya, apa kalau beda kalau kantor pusat ya teman-teman ya. Itu sekitar 20 sampai dengan 50 orang ya, atau 50 karyawan. Nah, ini kita bisa kaliin teman-teman ya. 20 kali 1.200 aja tuh berapa tuh? Ada berapa? 20 kali 1.200. Ada 24.000 karyawan ya. 24.000 karyawan itu dengan rasio minimum ya teman-teman ya. Apa namanya? Karyawan minimum ya itu PT Bank Syariah Indonesia ini kurang lebih ya setidaknya membutuhkan 24.000 karyawan. Nah, misalkan dengan rasio yang maksimum yaitu 50 ya. 5 kali 2 berapa? 10. Sekitar 600.000 ya. Apa 60.000? 60.000 ya. 60.000 karyawan teman-teman ya. Nah, ini peluangnya berarti sangat besar teman-teman ya. 60.000 ya. 60.000 karyawan ya. Ini sangat besar ya. Artinya setiap tahunnya pasti kan ada kebutuhan ya teman-teman ya, kan yang apa namanya kerja di sana juga pastinya nggak mungkin selamanya kerja di sana, kan mungkin ada yang pensiun, ada yang sudah apa namanya resign ya, yang pasti butuh apa namanya tenaga SDM yang baru gitu kan. Nah, pasti butuh tuh. Nah, gimana caranya kita itu termasuk yang dibutuhkan oleh mereka teman-teman ya. Caranya gimana ya? Caranya itu harus kuliah teman-teman ya. Nah, kenapa sih harus kuliah? Tadi karena kebutuhan mereka itu sebenarnya tinggi. Nah, jadilah kita tuh bagian yang dibutuhkan oleh mereka ya. Karena syarat untuk bekerja ya di PT Bank Indonesia biasanya ya itu ini sekali sih, istilahnya itu umum sekali ya. Itu biasanya ya kalau nggak D4 S1 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman apalagi yang concernnya ini di ekonomi syariah, di keuangan syariah ya. Nah, pasti teman-teman akan punya banyak kesempatan yang lebih besar gitu ya, dibandingkan dengan yang tidak apa namanya di luar dari ekonomi syariah atau keuangan syariah ya. Nah, di sini teman-teman ya apa namanya harus melanjutkan kuliah teman-teman. Apapun istilahnya apapun resikonya ya harus kuliah. Walaupun mungkin nanti teman-teman sambil bekerja atau mungkin apa namanya yang sudah menikah ya. Nah, tetap harus ambil kuliah teman-teman ya. Kenapa? Karena tadi itu kebutuhan akan SDM di instansi keuangan syariah itu masih sangat tinggi. Itu baru satu ya tadi ya, baru dari PT Bank Syariah Indonesia. Nah, ini ada satu lagi nih ya, yaitu di PT Pegadaian Syariah ya, PT Pegadaian Syariah. Nah, PT Pegadaian Syariah ini dia di bawah instansi perseroan PT Pegadaian BUMN ya teman-teman ya. Nah, cabang dari PT Pegadaian Syariah ini ada 102 cabang seluruh Indonesia ya.
Nah, jumlah karyanya hampir sama ya teman-teman ya, rasionya itu 15 sampai dengan 50 ya. Nah, ini yang pasti ini juga banyak ya teman-teman ya. Pasti ini banyak. Ini satu kantor aja dia bisa sampai 50 ya dengan rasio maksimum ya. Nah, artinya peluang di instansi keuangan syariah teman-teman itu sangat besar. Ini baru dari dua, yaitu PT Bank Syariah dan Pegadaian Syariah ya, Bank Indonesia ya, Bank Syariah dan PT Pegadaian Syariah. Belum lagi dari lembaga-lembaga leasing ya seperti BFI Syariah, Adira Syariah, terus ada Wom Finance Syariah ya. Itu mereka pasti juga butuh tuh yang namanya SDM. Nah, amat disayangkan ya teman-teman ya kalau misalkan kebutuhan mereka direspon ya atau mereka menyerap yang mana bukan dari orang-orang atau lulusan-lulusan yang memiliki background ekonomi atau keuangan syariah. Kenapa? Karena pastinya apa yang telah dipelajari mereka itu akan beda ya. Akhirnya apa? Butuhlah biaya-biaya baru ya kan. Nah, kita sebagai apa namanya nih pejuang ya yang mengambil jurusan apa ekonomi syariah, perbankan syariah ataupun keuangan syariah, ini harus tahu nih ya, ada peluang-peluang yang harus kita ambil. Nah, teman-teman di sini harus apa namanya belajar terus ya. Artinya teman-teman di sini harus mengembangkan diri ya, harus selalu meningkatkan kompetensi diri teman-teman ya, agar kita ini kedepannya ini menjadi bagian yang dibutuhkan. Apalagi ya kemarin tuh masa pandemi itu telah membuka paradigma baru, yaitu apa? Paradigma digitalisasi teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini kalau apa namanya kita stuck ya, pengetahuan kita stuck berhenti hanya pada saat ini, mungkin kita akan ketinggalan ya. Kita akan menjadi penonton di rumah sendiri, apa istilahnya apa? Menjadi pembantu di rumah sendiri gitu ya, jangan sampai ya, atau kita menjadi apa? Pokoknya kita tidak berperan lah ya. Nah, ini kan sangat disayangkan. Nah, oleh karena itu ya teman-teman, jangan apa putus asa ya. Apabila teman-teman nih nggak punya biaya, nanti bisa hubungi saya teman-teman ya. Apa namanya? Karena kita di sini ada potongan-potongan ya, ada diskon-diskon ya. Jadi teman-teman ya lanjut kuliah terus ya, walaupun nanti sambil kerja nggak apa-apa teman-teman. Mungkin kerjaan teman-teman mungkin nggak nyambung nih dengan kuliah, nggak apa-apa ya. Hanya pada saat itu ya, tapi nanti ke depannya ketika teman-teman sudah lulus, teman-teman putuskan tuh ke tempat yang sesuai dengan keinginan lulusan dari apa namanya yang telah teman-teman tempuh kuliahnya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja sedikit tips dan trik ya, peluang ya bekerja di instansi keuangan syariah yang pastinya masih membutuhkan banyak sekali SDM ya teman-teman ya. Oh iya, saya ingin ngasih tahu satu lagi ya teman-teman, ketika sudah kuliah nanti tetap ikut berorganisasi ya teman-teman ya. Nah, karena info-info ya, peluang-peluang itu juga terkadang masuk lewat organisasi-organisasi yang terkait ya. Mungkin kalau yang ekonomi syariah nih, yang perbankan syariah itu ada namanya FOSEI ya, Forum Silaturahim Ekonomi Islam ya. Nah, biasanya di situ banyak bocoran-bocoran, apa tuh? Bantuan pendidikan ya, lowongan-lowongan pekerjaan jadi pejabat di perusahaan keuangan syariah ya. Nah, biasanya di situ teman-teman ya. Nah, itu ya apa namanya sedikit info dari saya. Oke. Mungkin itu saja teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.